Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi kecerdasan buatan. Nah, salah satu topik atau pembahasan atau keilmuan dari kecerdasan buatan ini yang bisa teman-teman jadi bahan lagi nih, jadi bahan lagi untuk mengerjakan tugas akhir, yaitu adalah salah satu konsep atau subrumpun ilmu, yaitu natural language processing gitu ya. Jadi NLP atau natural language processing atau pengolahan bahasa alami. Nah, ini biasanya digunakan atau Anda dapat gunakan di berbagai bidang, termasuk di bagian IT ataupun medical, kesehatan atau hal yang lainnya. Nah, hari ini kita coba kenalan tentang natural language processing ini, teman-teman. Jadi sekali lagi kita akan coba bahas kenalan, nanti teman-teman mungkin menjadi inspirasi untuk menggunakan ini untuk membuat tugas akhir. Nanti teman-teman tinggal cari aja jurnal-jurnal yang terkait dengan NLP. Oke. Nah, masuk ke pembahasan awal. Ketika seorang manusia itu pasti hidupnya untuk berkomunikasi itu hidupnya dengan menggunakan bahasa atau ucapan gitu ya. Jadi bahasa merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Kita nggak kebayang kalau misalnya kita nggak punya bahasa, kita nggak bisa berkomunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, sehingga hal tersebut akan meninggalkan atau tidak akan meninggalkan berupa knowledge atau pengetahuan. Nah, bahasa atau tulisan ataupun catatan itu merupakan pengetahuan dari dan untuk generasi berikutnya. Misalnya teman-teman suka membuat tulisan gitu ya, baik misalnya mau buat bidang keilmuan NLP. Nah, teman-teman bisa catat, kemudian bisa tulis di blog. Nah, itu jadi knowledge untuk generasi-generasi berikutnya. Itu pentingnya sebuah bahasa dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian kalau kita lihat, itu ada lebih dari triliunan halaman berisi informasi pada website. Saat ini berkembang banyak banget tulisan-tulisan, bahkan video-video yang ada di internet. Itu kalau kita hitung itu tidak terhingga mungkin ya. Kalau diumpamakan ya triliunan atau lebih besar lagi. Nah, semua informasi itu merupakan isi atau bagian dari bahasa natural atau bahasa alami. Seperti saya mengajar ini, saya melakukan proses pengajaran dengan bahasa natural. Nah, isu yang sering muncul dalam pengolahan bahasa adalah ambiguitas. Ambigu itu biasanya memiliki makna yang memang lebih dari satu. Kadang kita ngobrol sama teman pun memiliki ambiguitas yang sangat tinggi. Karena penguasaan penyimpanan kosakata atau pengenalan kata-kata kita tidak memiliki bank data yang sangat besar untuk kosakata bahasa Indonesia khususnya. Nah, kemudian juga ketika kita berbicara tentang bahasa, bahasa juga yang kita gunakan adalah bahasa yang berantakan, tidak formal. Nah, ini bakalan kentara sekali kalau teman-teman sudah mulai masuk ke proses penulisan ilmiah gitu ya. Jadi udah mulai menyesuaikan lagi. Kenapa kita sulit untuk menulis bahasa yang memang harusnya gampang gitu, bahasa baku. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita jarang menggunakan bahasa baku tersebut. Sehingga menjadi tulisan ataupun bahasa yang sangat-sangat tidak baku ketika kita berbicara ataupun mengucapkan. Dan itu biasanya ambigu tadi itu ya karena salah satu faktornya adalah ketidakbakuan bahasa yang kita gunakan. Nah, itu standarnya ketika kita mau mulai pengenalan NLP itu sesuai dengan bahasa. Nah, apa itu NLP? NLP itu kalau kita cari di internet banyak sekali ya singkatan-singkatannya. Nah, kalau yang kita bahas kali ini di materi kecerdasan buatan itu adalah natural language processing, yaitu merupakan salah satu cabang ilmu AI atau artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan yang berfokus pada pengolahan bahasa natural. Nah, sekali lagi teman-teman yang mungkin idenya mau buat tentang bahasa atau kata-kata atau frase ataupun kalimat, NLP ini merupakan salah satu bagian yang teman-teman bisa bedah
teman-teman bisa pelajari saat ini, gitu ya. Apa itu bahasa natural? Bahasa natural itu adalah bahasa yang secara umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi satu sama lain. Bahasa yang diterima oleh komputer butuh untuk diproses dan dipahami terlebih dahulu supaya maksud dari user bisa dipahami dengan baik oleh komputer. Nah, bahasa natural itu bahasa yang kita ucapkan sehari-hari. Tetapi teman-teman ingat ketika di semester-semester awal, ketika belajar bahasa pemrograman, itu kenapa kita harus belajar bahasa pemrograman? Salah satu poinnya adalah manusia sulit memahami bahasa komputer, komputer sulit untuk memahami bahasa manusia karena karakteristik dari si komputernya dan juga si manusia. Komputer ini alat, teman-teman. Komputer itu kalau di beberapa jurnal, di beberapa e-books itu disebut dengan mesin. Gitu ya. Jadi mesin itu dia bekerja hanya dengan bahasa mesin. Bahasa mesin itu biner. Biner itu hanya 0 dan 1. Nah, manusia nggak paham dengan bahasa mesinnya. Manusia hanya mengerti bahasa alami atau bahasa natural. Nah, itu yang konsep ini yang bakalan coba dijabarkan atau dijelaskan di proses NLP ini. Bagaimana sih si komputer dapat memahami bahasa manusia seperti bahasa manusia alaminya. Gak ada suaranya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Proses dari NLP ini merupakan proses dari bagaimana sih komputer dapat mengenal bahasanya yang sesuai dengan bahasa manusia, gitu ya. Sama seperti konsep dari salah satu bahasa pemrograman, yaitu bagaimana cara memahami bahasa manusia ke bahasa komputer. Apa sih tujuan akhir dari NLP? Kalau teman-teman ingin melakukan penelitian dengan menggunakan NLP, tujuan akhirnya adalah agar komputer mencapai pemahaman bahasa yang mirip manusia. Nah, ketika hal ini tercapai, sistem komputer akan dapat memahami, menarik kesimpulan, meringkas, menerjemahkan, dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia yang akurat. Nah, sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang menggunakan NLP. Banyak sekali riset-riset atau penelitian yang menggunakan NLP untuk memudahkan kita dalam mengerjakan sebuah penelitian ataupun mengerjakan sebuah produk atau menghasilkan produk yang baru. Nah, ini teman-teman beberapa contoh dari aplikasi terapan NLP yang ada yang masih bentuknya prototype, ada juga yang masih bentuknya sudah diaplikasikan, diimplementasi. Yang pertama adalah chatbot. Nah, kalau teman-teman mau buat sebuah aplikasi chatbot dengan menggunakan NLP itu bisa. Apa sih aplikasi chatbot? Aplikasi chatbot itu merupakan aplikasi yang memang membuat user bisa seolah-olah melakukan komunikasi dengan komputer. Kalau di UBL Apps itu ada salah satu contoh aplikasi chatbot namanya Bianca gitu ya, seolah-olah kita bisa berkomunikasi dengan orang. Nah, aplikasi chatbot itu menggunakan konsep NLP, teman-teman. Kebayang nggak sih kalau teman-teman misalnya membuat aplikasi chatbot untuk customer service, misalnya di sebuah bank atau customer service di sebuah perusahaan yang gunanya untuk menanggapi semua keluhan-keluhan konsumen. Jadi kalau misalnya kita ke suatu bank Mandiri misalnya, kalau kita kehilangan ATM ataupun ATM-nya nggak bisa diakses, kita telepon customer service. Nah, yang jawab itu adalah si chatbot-nya. Chatbot, ATM saya terblokir. Lalu bagaimana? Nanti dia kasih tahu. Nah, kebayang nanti si yang customer service beneran yang manusianya itu diganti dengan chatbot. Nah, chatbot itu bisa berkomunikasi seperti itu. Atau bahkan teman-teman buka website atau buka aplikasi-aplikasi kayak IndiHome atau yang lainnya, semua aktivitas itu sudah
sudah dilakukan dengan chatbot walaupun hanya dalam skop yang terbatas. Jadi hanya misalnya pertanyaan-pertanyaan rutin atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang bisa di covernya. Nah, yang kedua adalah aplikasi atau penerapan dari NLP ini adalah stemming atau lemmatization, yaitu pemotongan kata dalam bahasa tertentu menjadi bentuk dasar pengenalan fungsi setiap kata dan kalimat. Nah, ini biasanya fungsi stemming dan ini bisa digunakan kalau kita misalnya mau ngangkat riset tentang bahasa gitu ya. Kalau misalnya ada beberapa kakak tingkatnya ngebahas tentang bahasa Lampung gitu ya, mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain. Nanti ada pemotongan-pemotongan di bagian-bagian tertentu sehingga nanti fungsi kata itu akan tampil ataupun akan diketahui. Kemudian yang selanjutnya adalah summary. Summarization atau ringkasan dari bacaan. Nah, ini juga bisa kalian gunakan menggunakan NLP. Nah, NLP ini tidak terbatas hanya itu, kalian juga bisa buat translation tools atau menerjemahkan bahasa. Banyak aplikasi yang teman-teman bisa lihat saat ini, tapi yang paling besar adalah Google Translate ya. Nah, Google Translate itu di dalam fiturnya ada NLP-nya. Jadi menerjemahkan bahasa itu nggak hanya teman-teman masukin katanya, apa yang harus dia lakukan udah muncul aja. Di situ ada algoritmanya, di situ ada prosesnya. Kemudian ada NLP-nya yang digunakan, oh maksudnya apa. Kadang kita saat ini ketika si Google Translate-nya mulai di-update terus, berbeda dengan pertama kali keluar, sekarang kita ketik bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya udah hampir mirip banget. Atau kita masukin bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya itu juga udah sangat mirip banget. Nah, itu fungsi dari translation tools. Nah, kemudian selanjutnya ada juga yang sudah saya katakan tadi, Google Translate. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi pengolahan kata. Nah, Microsoft Word yang kita lihat atau yang sering kita gunakan itu juga menggunakan NLP atau aplikasi Grammarly, website Grammarly kalau teman-teman tahu, dia di situ ada untuk mentranslate juga, ada untuk mengecek kemiripan dan seterusnya. Itu menggunakan NLP untuk memeriksa keakuratan tata bahasa teks. Misalnya contoh kita ngetik Microsoft Word itu kalau kita ketik misalnya karena kita ketik misalnya hanya KRANE gitu misalnya, nanti diperbaiki sama dia atau dikasih rekomendasi. Atau yang harusnya kita ketik bahasa Indonesia diubah jadi bahasa Inggris gitu. Komputer diubah nanti C komputer. Nah, itu adalah salah satu bagian dari NLP. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi personal assistant. Nah, kalau teman-teman punya handphone atau smartphone yang basisnya Android, pasti kenal dengan namanya Google Assistant. Nah, Google Assistant di dalamnya itu pun ada konsep NLP. Atau teman-teman kalau Siri itu di iPhone ya biasanya. Siri itu juga sama. Jadi kita bisa ngobrol, "Hai Siri." Nanti dijawab gitu ya. Kemudian minta tolong cariin restoran terdekat. Nah, dia akan mencarikan. Nah, itu kebayang dari bahasa manusia, dia akan tangkap semua bahasa manusia itu, dia akan terjemahkan, kemudian dia akan tampilkan ke bahasa manusia lagi apa yang diminta. Kemudian ada Cortana. Cortana ini kalau nggak salah di Windows ya, di Windows ada Cortana untuk pencarian juga, untuk asisten juga, dan juga Alexa. Nah, ini gambaran dari aplikasi-aplikasi yang teman-teman bisa jadi inspirasi. Oh, kira-kira kalau misalnya nanti saya ngangkat tugas akhirnya buat aplikasi penerjemah bahasa Lampung gitu ya, karena orang banyak tinggal di Lampung tapi nggak banyak ngerti bahasa Lampung. Oh, saya mau buat pakai NLP lah. Nah, itu bagian dari NLP. Atau saya mau buat translator tapi menggunakan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia gitu. Kalau di dunia kan udah banyak dengan menggunakan Google Translate. Nah, kalau ini saya ingin buat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang memang banyak di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bahas NLP itu harus, NLP sistem intinya harus memperhatikan pengetahuan tentang bahasa itu sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin membuat suatu
riset ataupun penelitian tentang NLP, teman-teman harus juga mengerti tentang bahasa yang memang mau kalian buat, baik dari segi kata yang digunakan, bagaimana kata-kata tersebut digabung untuk menghasilkan suatu kalimat, apa arti sebuah kata, apa fungsi sebuah kata, dan sebagainya. Nah, kayak di bahasa Indonesia kan biasanya banyak kata-kata, oh ini kata sambung, oh ini kalau kalimat aktif harus diawali dengan mem, misalnya. Kalau kata kerja gimana? Kalau kata sifat gimana? Kalau kata keterangan gimana? Nah, itu yang teman-teman yang memang harus kuasai selain nanti menguasai si NLP-nya. Jadi kita harus memahami dulu bahasa naturalnya. Bahasa naturalnya. Nah, kemudian di NLP ini ada pendekatan, teman-teman. Ada pendekatan yang digunakan agar komputer dapat memahami bahasa manusia. Nah, pendekatan itu sebenarnya cara ataupun bagaimana sudut pandang kita supaya komputer bisa memahaminya. Yang pertama adalah pendekatan simbolik. Pendekatan simbolik menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada aturan dan leksikon yang dikembangkan manusia. Artinya, sistem menerima aturan bicara dalam bahasa tertentu yang diwujudkan dan direkamkan oleh pakar linguistik untuk diikuti. Jadi, ada simbol-simbol tertentu atau ada cara-cara tertentu agar memastikan bahwa komputer itu mengerti bahasa yang diucapkan atau yang ditulis oleh si manusia. Nah, itu melalui pendekatan simbolik. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan statistik. Pendekatan statistik didasarkan pada contoh fenomena linguistik yang dapat diamati dan berulang. Sistem mengenali tema berulang melalui analisis matematis. Kemudian setelah mengidentifikasi tren dalam sampel teks yang besar, sistem komputer dapat mengembangkan aturan linguistiknya sendiri yang akan digunakan untuk menganalisis input bahasa yang digunakan. Pendekatan statistik itu merupakan kata-kata atau bahasa yang memang sering didengar komputer. Misalnya kita ke Google Assistant, kita sering mencari misalnya restoran ini, restoran itu, restoran ini. Nah, nanti kata-kata restoran itu bakalan disimpan secara alami oleh komputer sebagai misalnya tempat makan gitu ya. Sebagai meaningnya atau artinya sebagai tempat makan, atau pendekatan katanya sebagai tempat makan ataupun tempat nongkrong. Nah, itu secara alami karena dia sering diucapkan berulang-ulang atau sistem menerima pengenalan tersebut secara berulang-ulang. Nah, itu sistem bakalan bisa menerjemahkan ataupun bisa menyimpan secara alami hal-hal yang sering diucapkan oleh si manusia. Jadi, itu yang bisa dilakukan juga di pendekatan statistik itu. Selanjutnya juga ada pendekatan koneksi. Pendekatan koneksi ini lebih ke pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan simbolik dan juga pendekatan statistik. Hal ini dimulai dengan menggunakan aturan bahasa secara umum dan menyesuaikannya dengan aplikasi spesifik dari input yang berasal dari pendekatan statistik. Nah, ini beberapa acuan, teman-teman, gimana sih cara teknik NLP dalam menyelesaikan sebuah tugas atau tugas-tugas khusus, atau ya kita rancangan tugas. Tugasnya itu misalnya kalian mau membuat sesuatu, apa yang harus dilakukan? Misalnya pertama ada teknik yang namanya sintak. Sintak ini mengacu pada susunan kata-kata dalam sebuah kalimat sehingga tampak masuk akal secara tata bahasa. Nah, NLP menggunakan analisis sintak untuk menerapkan aturan tata bahasa pada kumpulan kata-kata yang ditemukan. Nah, kalau berbicara tentang susunan kata-kata dalam sebuah kalimat, tentunya kita sebagai penciptanya atau pengembangnya harus mengetahui bagaimana sih kalimat yang benar itu. Kalau teman-teman misalnya akses ada website namanya spinner.id, fungsinya untuk membuat paragraf ataupun kalimat menjadi bahasa yang bentuknya lain walaupun maknanya sama. Nah, itu dia menyesuaikan kira-kira bahasa seperti ini cocok apa enggak, atau masuk akal atau enggak, atau bahasanya ini memang bahasa sehari-hari orang-orang yang memang mengucapkan bahasa tersebut gitu ya. Jadi sekali lagi bahasa
yang harus kalian misalnya mau membuat sebuah riset di NLP, kalian harus tahu bahasa yang benar itu seperti apa, sehingga nanti komputer bisa menerjemahkannya atau bisa menyesuaikan dengan apa yang kalian buat. Nah, itu proses sintak. Selanjutnya adalah di sini ada beberapa teknik sintak yang bisa digunakan, teman-teman. Jadi ada banyak sih teknik-tekniknya, mungkin ada kebaharuan atau updatean-updatean baru yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama ada lemmatization, yaitu melakukan pengurangan berbagai bentuk kata yang berubah menjadi satu bentuk untuk memudahkan analisis. Nanti ada bahasa-bahasa atau kata-kata yang memang dikurangi atau ditambah sehingga mengubah menjadi kalimat atau kata yang mudah dianalisis. Yang kedua adalah segmentasi morfologis, yaitu melibatkan pembagian kata menjadi unit-unit individu atau morfem. Nanti kata-kata yang digunakan itu dibagi-bagi nih. Misalnya saya mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Nah, nanti kata-katanya dibagi-bagi sehingga unit-unit nanti menjadi satu kesatuan yang tersimpan di pengetahuan si NLP-nya nanti akan menjadi suatu pengetahuan baru untuk kata-kata yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah segmentasi kata, yaitu membagi sebagian besar teks berkelanjutan menjadi unit-unit yang berbeda. Kemudian ada penandaan part of speech dengan mengidentifikasi bagian dari ucapan untuk setiap kata. Yang kelima ada parsing dengan melakukan analisis tata bahasa untuk kalimat yang disediakan. Yang keenam adalah pemutusan kalimat dengan menempatkan batas kalimat pada sepotong teks besar. Yang ketujuh ada stemming, yaitu memotong kata-kata yang diubah dalam bentuk akarnya atau ke bentuk akarnya. Nah, teman-teman, jadi ketika kita berbicara tentang NLP, kita berbicara tentang pendekatan-pendekatan. Nah, pendekatan-pendekatan ini memiliki berbagai macam teknik. Nah, di dalam teknik ini pun khususnya untuk yang sintak itu teman-teman bisa lihat ada berbagai banyak cara. Tentunya kalau untuk riset ataupun tugas akhir kalian bisa coba baca-baca di jurnal-jurnal yang terkait membahas tentang NLP. Nah, apa yang dia gunakan, apa yang mereka gunakan, kalau misalnya kalian mudah memahami, kalian bisa gunakan. Nah, kemudian yang kedua, selain sintak, itu ada semantik. Semantik itu mengacu pada makna yang disampaikan oleh sebuah teks. Ini merupakan aspek yang paling sulit dianalisis dalam natural language processing dan belum sepenuhnya dipelajari. Analisis ini melibatkan penerapan algoritma komputer untuk memahami arti dan interpretasi kata-kata dan bagaimana kalimat itu disusun. Nah, kalau teman-teman mengenal ada yang namanya Google Search ya, salah satu teknik pencarian Google Search itu menggunakan semantik, teman-teman. Jadi ada yang namanya semantic search. Semantic search ini dia akan mencari makna ataupun apa sih yang dicari sama user sehingga nanti pencarian itu dia akan menjawab apa yang dicari sama user. Contoh kalau teman-teman menggunakan query SQL misalnya. Kalau kalian mau cari misalnya tanggal lahir atau yang tanggal lahirnya hari ini siapa ya namanya, pasti yang keluar itu tanggal lahir. Nah, kalau teman-teman cari di Google Search misalnya siapa penemu lampu gitu, siapa penemu lampu, yang akan tampil bukan siapa penemu lampu atau penemu lampu siapa, yang tampil adalah orangnya. Jadi padahal di query-nya nggak ada, di pencariannya nggak ada nama orangnya, tapi si Google tahu siapa penemu lampu, yang tampil pasti berita ataupun artikel yang membahas misalnya tentang Thomas Alva Edison. Berbeda kalau kalian gunakan perintah SQL. Nanti kalau SQL kalian cari siapa penemu lampu, yang dicari adalah kemiripan kata yang di keyword. Siapa penemu, siapa kemudian siapa lampu, penemu lampu kalau di query. Tapi kalau di Google karena menggunakan proses semantik, dia akan mencari makna kemudian memberikan jawaban yang kita cari, gitu ya. Nah, ini beberapa bentuk teknik dari semantik yang umum digunakan dalam NLP. Yang pertama adalah
entity recognition atau NER, yaitu melibatkan penentuan bagian-bagian teks yang dapat diidentifikasi dan dikategorikan ke dalam grup tertentu. Contohnya nama orang dan nama tempat. Kemudian selanjutnya adalah disambiguasi atau arti kata melibatkan pemberian makna pada kata berdasarkan konteksnya. Jadi ambigu-ambigu itu akan muncul lagi di NLP. Selain dulu kita pernah pelajari di bahasa Indonesia tentunya. Kemudian ada lagi natural language generation, yaitu melibatkan penggunaan database untuk mendapatkan maksud semantik dari teks dan mengubahnya menjadi bahasa manusia. Nah, kemudian ada pertanyaan bagaimana sih sistem NLP menginterpretasikan bahasa gitu ya. Bagaimana menerjemahkan bahasa, bagaimana menginterpretasikan sebuah bahasa, itu ada beberapa konsep yang digunakan oleh NLP. Yang pertama adalah konsep dari morphological level, yaitu morpheme. Morpheme itu adalah unit makna terkecil dari sebuah kata. Level ini berkaitan dengan morpheme dalam peranannya sebagai bagian yang menyusun kata. Kemudian ada lagi istilah namanya lexical level. Nah, pada level ini sistem akan fokus pada bagian-bagian kata morfem bergabung untuk membuat kata-kata. Kemudian sistem akan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan untuk menemukan arti dari setiap katanya. Kemudian ada lagi synthetic level. Level ini berfokus pada teks di level kalimat. Tahap ini berkisar pada gagasan bahwa dalam kebanyakan bahasa, arti kalimat tergantung pada urutan kata dan tata bahasanya. Biasanya dalam sebuah kalimat yang utuh, itu arti kalimat atau apa sih yang mau diucapkan itu tergantung sama urutan kata-katanya dan juga beserta tata bahasanya. Kemudian ada semantic level. Semantic level ini sistem berfokus pada bagian konteks kata dalam kalimat membantu menentukan arti kata pada tingkat individu. Nah, ini bagaimana cara menerjemahkannya. Kemudian ada discourse level. Level ini berfokus pada bagian kalimat yang berhubungan satu sama lain dalam satu teks. Sistem akan mengidentifikasi urutan dan pengaturan kalimat yang dapat mempengaruhi arti kalimat. Yang selanjutnya adalah pragmatic level. Level ini berfokus pada makna kata atau kalimat pada kesadaran situasional dan pengetahuan dunia. Pada dasarnya, sistem akan mengidentifikasi apa arti yang paling mungkin dan paling masuk akal dari teks tersebut. Nah, kalau teman-teman misalnya lihat, dalam sebuah aplikasi yang diimplementasikan dengan menggunakan NLP, contohnya adalah chatbot. Chatbot itu di dalam knowledge ataupun database-nya memiliki keyword ataupun kata kunci tertentu. Misalnya contoh, kalau misalnya kita masukkan keyword-nya adalah kayak KRS misalnya, kita taruh di database KRS, ketika ada user yang mengetik KRS, dia akan muncul apa yang mau ditampilkan. Misalnya, ada user bagaimana cara mengisi KRS. Nah, KRS itu ada keywordnya mengisi sama KRS. Dia akan muncul menerangkan tahap-tahap atau step by step bagaimana mengisi KRS. Nah, ini adalah bagaimana si NLP menginterpretasikan bahasa yang diketikkan oleh si user. Nah, selanjutnya menurut Pusteljovsky dan Stubb di tahun 2012 menjelaskan bahwa ada beberapa area utama penelitian pada field NLP. Jadi bagian-bagian dalam penelitian NLP itu dibagi skop-skop ataupun area-area tertentu. Yang pertama ada QIS atau Question Answering System, yaitu kemampuan komputer untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh user. Daripada memasukkan keyword ke dalam browser pencarian, dengan QIS, user bisa langsung bertanya dalam bahasa natural yang digunakan, baik itu Inggris, Mandarin, ataupun Indonesia. Nah, itu biasanya fungsi dari chatbot ya. Kita kasih pertanyaan, nanti dijawab. Kita kasih pertanyaan, nanti dijawab, sesuai dengan knowledge ataupun pengetahuan yang ada dalam chatbot tersebut. Yang kemudian yang kedua adalah summarization.
yaitu pembuatan ringkasan dari sekumpulan konten dokumen atau email. Jadi ringkasan dari sebuah atau sekumpulan konten dokumen atau email dengan menggunakan aplikasi ini, user bisa dibantu untuk mengkonversikan dokumen teks yang besar ke dalam bentuk slide presentasi. Teman-teman kalau misalnya cari di internet, cari di Google saat ini, banyak aplikasi yang dikembangkan dalam konsep summarization ini. Jadi ada aplikasi yang memang teman-teman masukin jurnal, dia yang summary sendiri, dia yang membuat ringkasan sendiri. Kebayang enaknya kalau misalnya aplikasi ini udah 100% benar gitu ya. Disuruh dosen, coba kamu buat ringkasan dari jurnal ini. Kalian tinggal cari jurnalnya, upload, nanti si aplikasi yang bakalan meringkasnya. Walaupun saat ini masih terus dikembangkan, ada beberapa kalimat atau paragraf yang masih miss. Makanya masih kentara antara yang digunakan oleh mesin ataupun komputer sama yang memang kita lakukan sendiri, teman-teman. Jadi itu sangat masih kentara sekali. Walaupun aplikasinya banyak, kalau teman-teman mau cari ya banyak banget aplikasinya. Termasuk yang kata saya tadi, spinner.id tadi, yang digunakan untuk parafrase. Walaupun hasilnya pun ketika kita baca masih ambigu ataupun kata-katanya masih nggak nyambung. Kemudian ada mesin translation. Nah, produk yang dihasilkan adalah aplikasi yang dapat memahami bahasa manusia dan menerjemahkannya ke dalam bahasa lain. Termasuk di dalamnya adalah Google Translate yang apabila dicermati semakin membaik dan dalam penerjemahan bahasa. Atau contoh yang lain adalah Babelfish yang menerjemahkan bahasa pada real time. Jadi kalau teman-teman gunain Google Translate, sekali lagi, kalau awal-awal Google Translate ini menerjemahkan sebuah kalimat ataupun menerjemahkan sebuah paragraf, ketika muncul Google Translate ini banyak nggak nyambungnya. Tetapi kalian lihat, di tahun 2021 ini sangat berbeda sekali Google Translate-nya. Kalau kalian mau menerjemahkan ke bahasa Inggris, pastikan saja bahasa Indonesianya benar gitu, baku. Nah, itu bakalan sesuai. Tapi kalau di yang dulu-dulu, itu walaupun bahasa kita masih baku, dari Google Translate-nya masih menampilkan hal-hal yang memang ambigu gitu ya. Kemudian ada speech recognition, yaitu field ini merupakan cabang ilmu NLP yang cukup sulit. Proses pembangunan model untuk digunakan telepon atau komputer dalam mengenali bahasa yang diucapkan sudah banyak dikerjakan. Bahasa yang sering digunakan adalah berupa pertanyaan ataupun perintah. Nah, ini yang memang teman-teman ada beberapa kakak-kakak tingkatnya yang ngangkat tentang speech recognition, memang sangat sulit dan sangat sangat memiliki banyak tantangan sih sebenarnya. Ada yang membahas tentang bagaimana menggunakan speech recognition ini dalam membuka pintu misalnya. Nah, kalau misalnya suara kita berbeda, bagaimana menyimpan suara manusia A, orang A, B, C, D, E, itu kan suara kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, itu gimana sih komputer menyimpannya? Misalnya mau buka pintu, kita buat aplikasi security yang bisa buka kalau orang yang suaranya sudah tersimpan di database ataupun di pengetahuannya. Nah, kalau yang sekarang ini atau kakak-kakak tingkat sebelumnya itu masih suara siapa aja masih bisa. Asalkan keyword atau kata kuncinya dia tahu gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang bagaimana memperbaiki misalnya pengucapan bahasa Inggris ataupun bahasa Arab atau yang lainnya. Ada beberapa riset dari kakak tingkatnya yang menggunakan speech recognition. Tapi ya tentunya namanya riset, kita harus kembangkan terus, kita harus bagaimana menutup kekurangan dari sebuah masalah tersebut. Nah, selanjutnya di NLP area itu ada yang namanya document classification, yaitu aplikasi ini merupakan area penelitian NLP yang paling sukses. Pekerjaan yang dilakukan aplikasinya adalah menentukan di mana tempat terbaik dokumen yang baru diinputkan ke dalam sistem. Hal ini sangat berguna pada aplikasi spam filtering, news article classification, dan juga movie review. Nah, kalau kalian misalnya dokumen classification ini maksudnya misalnya contoh kalau di Gmail itu kan ada, kalau di inbox itu ada update, kemudian ada promotion gitu ya, atau ada folder-folder tertentu. Nah, kalau saya dapat email ini gitu ya, dapat email misalnya tentang iklan, otomatis pasti masuknya ke update.
ke promotion. Tapi kalau yang di luar itu atau di luar settingan itu masuknya ke updating atau update gitu ya. Nah, si email atau Gmail khususnya dia mengetahui mana isi email yang menggunakan atau yang berisi tentang iklan-iklan semua atau yang berisi yang paling penting gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat nanti di Gmail-nya masing-masing, teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa menu ya, beberapa menu yang sebenarnya kalau kita lihat sih nggak pernah kita perhatiin bahwa di dalamnya ada algoritma NLP gitu ya. Nih kalau saya lihat di sini ada primary, ada sosial. Jadi kalau khusus untuk sosial media dia masuknya ke filtering sosial. Kemudian kalau dia masuk ke promosi dia masuk ke promosi, kalau update dia masuk ke update, ke forum. Nah, ini teman-teman bisa lihat di Gmail-nya masing-masing tentang hal tersebut gitu ya. Ada fitur-fiturnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perkembangan NLP. Secara terminologi, NLP itu menghasilkan kemungkinan dari interface bahasa natural menjadi knowledge base. Jadi, interface bahasa natural menjadi knowledge base atau dasar pengetahuan dan penerjemahan bahasa natural. Menurut Paul dan McWorth di tahun 2010 menjelaskan bahwa ada 3 aspek utama pada teori pemahaman mengenai natural language ini. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi, ada sintak, ada semantik, kemudian ada pragmatis juga bisa digunakan. Nah, sintak tadi menjelaskan bentuk dari bahasa. Sintak biasanya dispesifikasikan oleh sebuah grammar. NLP atau natural language jauh lebih dari formal language yang digunakan untuk logika kecerdasan buatan dan program komputer. Kemudian ada semantik, itu menjelaskan arti dari kalimat dalam suatu bahasa. Meskipun teori semantik ini udah ada, ketika membangun sistem natural language understanding untuk aplikasi tertentu, akan digunakan representasi yang paling sederhana. Yang selanjutnya adalah pragmatis, yaitu menjelaskan bagaimana pernyataan yang ada berhubungan dengan dunia. Untuk memahami bahasa, agent harus mempertimbangkan lebih dari hanya sekedar kalimat. Agent harus melihat lebih ke dalam konteks kalimat, keadaan dunia, tujuan dari speaker dan listener, konvensi khusus, dan sejenisnya. Ini sebenarnya terminologi yang ada di NLP. Kemudian dalam NLP itu ada yang namanya information retrieval atau IR. IR adalah pekerjaan yang menemukan dokumen yang relevan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh user. Nah, contoh sistem IR ini yang paling populer adalah search engine pada World Wide Web atau dalam internet. Yang seperti saya jelaskan tadi, kalau teman-teman masukkan kata kunci ataupun keyword di dalam mesin pencari, dia akan mencarikan informasi, bukan mencarikan teks yang kita ketik, gitu ya. Teks yang kita ketik dalam mesin pencari. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita misalnya buat pemrograman menggunakan SQL, kita ada tombol search gitu misalnya. Oh, cari nama Robi, yang muncul pasti akan nama Robi, gitu ya. Ketik RO, berarti nanti yang akan muncul Robi. Nah, kalau di Google Search misalnya, kayak tadi misalnya penemu lampu, yang keluar bukan penemu lampu atau lampu penemu, yang keluar adalah nama atau informasi dari penemu lampu itu. Nah, itu adalah istilah dari information retrieval. Nah, karakteristik dari sebuah information retrieval itu menurut Russell dan Norvig tahun 2010, yang pertama adalah a corpus of document. Setiap sistem harus memutuskan dokumen yang ada akan diperlakukan sebagai apa. Bisa sebagai sebuah paragraf, atau bisa sebagai sebuah halaman, atau sebagai teks yang multi-page. Kemudian yang kedua adalah queries posted in a query language, yaitu sebuah query menjelaskan tentang apa yang user ingin peroleh. Jadi query itu menjelaskan tentang apa yang user ingin peroleh, bukan mencari kemiripan dari
ketikan atau keyword yang diketikkan oleh user. Nah, query language ini dapat berupa list dari kata-kata atau bisa juga menspesifikasikan sebuah frase dari kata-kata yang harus berdekatan. Yang ketiga adalah a result set. Ini adalah bagian dari dokumen yang dinilai oleh sistem ER sebagai relevan dengan query. Yang keempat ada a presentation of the result set. Maksud dari bagian ini adalah tampilan list judul dokumen yang sudah di ranking. Nanti seperti yang pernyataan tadi yang di fungsi statistik tadi, banyak yang sudah mencari data-data tersebut, dia akan di ranking dengan menggunakan konsep dari si information retrieval tadi. Nah, ini kira-kira proses bagaimana sih information retrieval itu dijalankan gitu ya. Ada information, kemudian disiapkan retrieval untuk mengirimnya ke storage, ke data, kemudian ada transformation, kemudian ada hal-hal masukan dari user gitu, problem, kemudian dikirim, kemudian hasilnya dikirim. Apakah data itu bisa digunakan atau memang bisa dijalankan? Itu prosesnya seperti ini. Dari information disiapkan, kemudian disimpan ke database, kemudian dimasukkan ke dalam pengetahuan user, kemudian dikirimkan kembali ke dalam user. Itu adalah suatu konsep dari information retrieval yang ada di NLP. Nah, ini juga yang tadi sudah disinggung sedikit, yaitu adalah istilah dari morphological analysis. Jadi, suatu konsep atau suatu proses di mana setiap kata yang berdiri sendiri, individual words dianalisis kembali ke komponen pembentuk mereka dan token non-words seperti tanda bahasa dan sebagainya dipisahkan dalam kata tersebut. Misalnya, di sini ada kata I want to print bills .init file. Jadi filenya berformat init. Nah, jika morphological analysis ini diterapkan ke dalam kalimat di atas, maka dia akan pisah-pisahkan. Bills itu dibuat ke bentuk bill, kemudian possessive suffix s-nya, kemudian dia juga mengenali sequence .init-nya, yaitu sebuah extension. Jadi kalau di kata, itu biasanya ada extension, atau di komputer itu ada .docs gitu ya, atau .ppt. Nah, itu merupakan suatu extension file. Nah, kalau di morphological analysis ini digunakan untuk mengidentifikasi sebagai adjektif dalam sebuah kalimat. Nah, kemudian tadi juga udah ada aplikasi stemming dan lemmatization, yaitu merupakan sebuah proses bertujuan untuk mereduksi jumlah variasi dan dalam representasi dari sebuah kata. Nah, resiko dari proses stemming ini adalah hilangnya informasi dari kata-kata yang di stem. Hal ini menghasilkan menurunnya akurasi ataupun presisi. Sedangkan untuk keuntungannya adalah proses stemming bisa meningkatkan kemampuan untuk melakukan recall. Jadi secara konsep ini bertujuan untuk mereduksi banyak kata-kata yang masuk ke dalam penulis itu bakalan nanti diolah dengan menggunakan proses stemming ini. Nah, tujuannya sebenarnya adalah untuk meningkatkan performance dan mengurangi penggunaan resource dari sistem yang dengan mengurangi jumlah unique word yang harus diakomodasikan oleh sistem. Jadi secara umum algoritma stemming ini mengerjakan transformasi dari sebuah kata menjadi standar representasi morfologi yang dikenal dengan sebagai stem. Jadi semua kata-kata itu dimasukkan ke dalam sebuah pengetahuan, nanti dia akan olah, dia akan cari kata-kata yang memang mungkin yang pertama sering digunakan atau sering yang rankingnya tinggi atau yang sering muncul atau yang sering ditanyakan itu akan direduksi sama si algoritma stemming ini. Nah, mungkin itu teman-teman gambaran salah satu lagi bagian dari keilmuan si kecerdasan buatan NLP. Mungkin nanti kita ada pertemuan yang memang secara aplikasi, secara implementasi ada beberapa orang yang sudah menerapkan. Nah, ini saya lagi menghubungi kakak tingkat teman-teman udah lulus sebenarnya. Nanti dia bakalan sharing tentang kecerdasan buatan, entah itu dia berbicara nanti tentang NLP, dia berbicara tentang sistem pakar, ataupun dia berbicara tentang logika fuzzy. Nah, ini saya lagi ngatur jadwal dia
bisanya kapan, nanti teman-teman bisa sharing pengalaman dia, bahkan ada beberapa yang sudah bisa diimplementasi dalam salah satu bagian dari kecerdasan buatan. Mungkin itu teman-teman secara singkat gambaran dari NLP. Sekali lagi, konsep dasarnya NLP itu seperti kita membuat chatbot ataupun Google Translate ataupun hal-hal yang terkait sama tutur bahasa. Kalau misalnya teman-teman memang ingin menggunakan NLP sebagai riset, ya mulai mencari dan mempelajari secara khusus tentunya, karena bakalan banyak banget hal yang dibahas, karena NLP ini nanti banyak juga algoritma-algoritma yang digunakan gitu ya. Oke, teman-teman, untuk materi hari ini saya cukup. Kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan silakan sambil absensi ya. Sekali lagi teman-teman, setiap pertemuan absensinya itu batasnya 1 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ngabsen di hari yang itu, ya udah kosong berarti. Jadi silakan teman-teman absen terlebih dahulu. UBL Apps-nya sudah saya buka. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh langsung buka mic-nya ataupun di kolom chat. Oke, UBL Apps-nya sudah saya buka ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup teman-teman? Kasih respon.